Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sukses, kita berjumpa kembali di channel kami pada kanal sukses yang akan segera datang membawa Anda menuju sukses, dan segeralah mulai untuk menuju arah sukses tersebut. Jangan biarkan impianmu hanya sebuah angan belaka, segeralah wujudkan, mulailah mencari tahu apa yang akan kamu siapkan dan apa yang akan kamu inginkan. Channel ini hadir untuk membantu Anda, mengajak Anda untuk diskusi dan belajar bersama, sekaligus membantu Anda berlatih, kemudian berlatih lagi. Namun, admin tahu dan memahami, menyadari jika kehadiran channel ini masih banyak kekurangannya, tidak lepas dari keterbatasan, tidak tertutup kemungkinan jika masih terdapat kesalahan, terutama akibat ketidaksengajaan. Namun kita senantiasa akan berusaha untuk memperbaikinya di kemudian hari. Selamat berjumpa kembali di video kita yang akan membahas topik tentang tes tertulis, apakah itu melalui CAT untuk calon penyelenggara pemilu, apakah itu anggota KPU, termasuk KPU provinsi, kabupaten, kota, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, kota, calon PPK, panitia pemilihan kecamatan, calon panitia pengawas kecamatan, calon panitia pemungutan suara, dan panitia penyelenggara pemilu lainnya. Kita langsung saja ke soal selanjutnya, soal nomor 61 sampai soal nomor 80 akan kita bahas bersama. Kita mulai. 61. Ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan tentang batas presidensial threshold adalah: A. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. B. Perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. C. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. D. Memperoleh kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. E. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Terkait dengan syarat presidensial threshold ini adalah ketentuan nomor Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 222 itu mensyaratkan bahwa syarat partai politik ataupun gabungan partai politik itu untuk mampu mengusung calon presiden, itulah yang namanya dengan presidensial threshold. Itu dia paling tidak harus mempunyai paling sedikit sekian persen dari jumlah suara kursi nasional, 575, 20% dari 575, dan harus memperoleh 25% dari suara sah nasional. Itulah syarat yang disebut. Jadi untuk pertanyaan nomor 61 ini, syaratnya itu adalah perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi nasional dan memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu DPR. Jadi jawaban 61 itu ada pada pilihan A. Inilah sebagai salah satu syarat untuk mengusung pasangan calon pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita lanjut ke soal nomor 62. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu kabupaten kota dilakukan oleh: A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, B. Dewan Kehormatan Bawaslu, C. Dewan Kode Etik KPU, D. Dewan Kehormatan KPU, E. Badan Kehormatan Bawaslu. Dalam Undang-Undang 7 2017 ada 3 lembaga. Apakah itu? Yang pertama KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawasnya, kemudian ada DKPP. DKPP ini adalah merupakan singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang khusus untuk memeriksa kode etik atas adanya aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Jadi kode etik ini diperiksa oleh DKPP. Jawaban 62 itu jatuh pada pilihan A. Masuk soal nomor 63.
dalam pelaksanaan kampanye pemilihan ada aturan dan ketentuan larangan dalam kampanye yang harus ditaati, diantaranya yaitu A. Mempersoalkan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan kepentingan umum. C. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye. D. Menggunakan fasilitas anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. E. Semua jawaban benar. Jadi di antara pilihan A, B, C, dan D merupakan ketentuan yang tidak dibolehkan dalam kampanye. Jadi masuk kategori di antara A, B, C, dan D. Jadi jawabannya adalah E, di mana semua jawaban adalah benar, merupakan ketentuan yang dilarang selama kampanye. Kemudian masuk soal nomor 64. Sebutkan klasifikasi jenis pelanggaran dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ini pemilihan kepala daerah. Klasifikasi jenis pelanggaran: A. Pelanggaran administrasi. B. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. C. Pelanggaran pidana pemilu. Di antara jawaban tersebut, D jawaban A, B, C betul semua, E jawaban A, B, dan C salah semua. Jadi pelanggaran ini ada dikategorikan apakah itu administrasi, dalam hal ini penyelesaian dilakukan oleh Bawaslu, dan untuk beberapa ketentuan harus sampai kepada PT UN, kemudian terkait dengan etik oleh DKPP sebagaimana soal sebelumnya, dan pelanggaran pidana pemilu itu akan dilanjutkan dengan sentra penegakan Gakumdu, yaitu terpadu antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Jadi jawabannya adalah A, B, C betul semua, jawaban ada pilihan D. Masuk soal nomor 65. Berdasarkan Undang-Undang 10 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama jangka waktunya itu apakah A 60 hari, B 45 hari, kemudian C 35 hari, D 30 hari, E 21 hari sejak diterimanya permohonan. Di antara pilihan tersebut jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, yaitu 45 hari sejak diterimanya permohonan. Kita masuk pada soal nomor 66. Soal nomor 66. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penyelesaian perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, peserta pemilihan mengajukan kepada A. Pengadilan Negeri, B. Mahkamah Agung, C. Badan Peradilan Khusus, D. Mahkamah Konstitusi. Maka yang berwenang untuk menangani penyelesaian perselisihan hasil penetapan suara dari pemilihan dalam hal ini pilkada adalah diselesaikan oleh lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi. Kemudian masuk soal nomor 67. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dilakukan upaya banding tersebut dilakukan ke siapa? A. Banding ke Pengadilan Tinggi, B. Kasasi ke Mahkamah Agung, C. ke Mahkamah Konstitusi, D. Komisi Judisial, E. Peninjauan kembali. Jawaban yang paling tepat adalah upaya banding tersebut dilakukan berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Jawabannya adalah B. Jawaban soal nomor 68. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah dilakukan seluruh upaya administrasi. Upaya administrasi itu dilakukan ataupun dilaksanakan di mana? Ini dalam hal pemilihan dilakukan kemana? A. Bawaslu Provinsi, B. Bawaslu Kabupaten Kota, C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU Kabupaten Kota. Jadi penyelesaian terkait dengan gugatan adanya sengketa khususnya dari segi administrasi pada tahapan pemilihan ini harus dahulu sebelum dilaksanakan ke tata usaha negara ke PT UN, maka dilakukan dulu upayanya itu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kenapa dalam hal ini tidak disebut KPU RI? Karena rezimnya ini dalam hal gugatan pada tahapan pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilihan kepala daerah dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota itu diartikan sebagai dari pemilihan. Ini nama nomenklatur yang
menyamakan atau memberikan istilah. Jadi jawaban itu adalah Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Kota. 68 jawaban C. Kita masuk soal nomor 69. Bawaslu Kabupaten Kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu kepada siapa? Kepada siapa Kabupaten Kota merekomendasikan pelanggaran tersebut supaya dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dimaksud. Karena ini levelnya tingkat kabupaten kota Bawaslu, maka yang jelas itu adalah KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatannya. Inilah rekomendasi Bawaslu nantinya untuk ditindaklanjuti hasil rekomendasi dimaksud. Jadi jawaban 69 adalah C. Masuk soal nomor 70. Laporan yang merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh Bawaslu diteruskan kepada siapa? Pelanggaran kode etik dilakukan oleh Bawaslu. Laporan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu diteruskan kepada siapa? A. KPU Kabupaten Kota, B. Bawaslu RI, C. Kepolisian, kemudian D. Kejaksaan, E. DKPP. Jawaban yang paling tepat adalah E. DKPP, di mana ini sebagai penyelenggara pemilu khusus menangani dugaan pelanggaran kode etik. Kepada siapa yang diperiksa? Ada dua, yaitu KPU kemudian Bawaslu. Inilah dua lembaga penyelenggara pemilu yang diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait adanya aduan dugaan pelanggaran kode etik. Jawaban yang benar 70 itu adalah E. Masuk soal nomor 71. Lembaga yang berwenang memutuskan dugaan tindak pidana pemilu pemilihan adalah A. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, C. Sentra Gakumdu, D. Mahkamah Agung, E. Bawaslu. Sentra Gakumdu ini adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini adalah dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemilu. Setelah hasil pemeriksaan di Bawaslu, adanya dugaan dimaksud dan disampaikan ke Sentra Penegakan Gakumdu. Sentra Penegakan Gakumdu ini adalah kolaborasi antara tiga lembaga, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Mereka akan bekerja dalam menyelesaikan terjadinya tindak pidana pemilu maupun pemilihan. Inilah yang disebut dengan Sentra Penegakan Gakumdu. Jadi jawaban nomor 71 ada pada pilihan C. Masuk soal nomor 72. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilu pemilihan diatur di dalam A. Apakah peraturan KPU, B. peraturan Bawaslu, C. peraturan KPU Provinsi, D. peraturan Bawaslu Provinsi, E. peraturan DKPP. Jadi dalam hal ini terkait penyelenggaraan pemilu ini, peraturan itu diselesaikan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang melaksanakannya. Amanah Undang-Undang 7 2017 adalah di tingkat pusat. KPU untuk peraturannya KPU, Bawaslu peraturan Bawaslu, dan DKPP. Sedangkan substansi yang mau diatur adalah penanganan laporan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Dalam hal ini tugas dari kewenangan Bawaslu. Maka dalam hal ini yang berwenang itu mengeluarkan peraturan itu ya Bawaslu. Dalam hal ini produk hukum yang mereka keluarkan adalah peraturan Bawaslu, diatur dalam Perbawaslu. Peraturan Bawaslu disingkat dengan Perbawaslu. Masuk soal nomor 73. Meminta keterangan atau klarifikasi tambahan oleh Bawaslu dalam rangka mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya A. wajib, B. pilihan atau dapat dilakukan sesuai kebutuhan, C. dilarang, D. mutlak, E. sesuai permintaan laporan. Jadi ini keterangan klarifikasi ada kata tambahan oleh Bawaslu ini bersifat pilihan, artinya dapat dilakukan sesuai kebutuhan, kondisional. Apa yang mungkin akan lebih digali lagi maka diminta lagi yang namanya keterangan klarifikasi tambahan. Jawaban nomor 73 adalah B. Masuk soal nomor 74. Panwas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan dalam waktu paling lama. A. 2 hari setelah laporan diterima, B. 3 hari setelah laporan diterima, C. 3 hari setelah meminta keterangan, D. 7 hari setelah laporan diterima, E. 12 hari setelah laporan aduan temuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. 3 hari setelah laporan diterima. Jawaban selanjutnya kita jawab soal nomor 75. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan dalam waktu paling lama. A. 3 hari sejak diterimanya laporan,
B. 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukan. C. 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. D. 14 hari sejak kejadian. Kemudian E. 14 hari sejak diterima laporan. Di antara pilihan tersebut yang paling tepat ada pada C, yaitu 12 hari sejak diterima laporan atau temuan. Kita masuk ke soal nomor 76. Dari opsi berikut ini, manakah yang dapat menjadi pihak dalam sengketa pemilihan? Pihak dalam sengketa pemilihan ini adalah A. Antar Panos Kabupaten dengan KPU Kabupaten. B. Antar Panos Kabupaten. C. Antar peserta pemilihan. D. Antar peserta dengan pemantau pemilihan. E. Antar pemantau pemilihan. Ini salah satunya itu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan ataupun antara peserta pemilihan dengan KPU sebagai penyelenggara. Inilah yang nantinya menjadi sebuah sengketa pemilihan. Jadi jawaban nomor 76 ada pada pilihan C. Masuk soal nomor 77. Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah A. Pelanggaran terhadap aturan pemilihan yang bukan merupakan tindak pidana pemilihan. B. Pelanggaran terhadap sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. C. Pelanggaran terhadap tata cara pemilihan. Kemudian D. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan. E. Pelanggaran terhadap tata usaha negara bidang pemilihan. Di antara soal pilihan pada soal nomor 77, jawaban yang paling tepat yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan itu adalah B. Pelanggaran terhadap sumpah janji atau sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Jadi dalam hal ini kode etik penyelenggara pemilihan ini adalah merupakan bagian dari penyelenggara pemilu untuk level KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Sebelum mereka menjalankan tugas ini ada yang namanya sumpah. Ada yang namanya sumpah terkait dengan kode etik akan menjaga integritas semuanya, profesionalisme semuanya, dan ketika ini kepastian hukum ketika ini mereka langgar dalam hal prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu, ketika mereka sudah melanggar maka terjadi yang namanya dugaan pelanggaran kode etik. Jadi nanti oleh DKPP ini akan diproses. Jika terbukti maka ada beberapa kategori, yaitu apakah itu berupa peringatan atau bahkan pemberhentian tetap atau sementara. Dan jika tidak terbukti bisa namanya rehabilitasi oleh DKPP. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 77 ada pada pilihan B. Kita masuk kepada soal nomor 78. Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dapat dikenakan sanksi berupa, artinya penggunaan fasilitas umum seperti rumah ibadah, pendidikan dilarang dalam hal digunakan untuk kampanye. Terus sanksi apa yang akan diberikan terhadap ini? Kita lihat dulu pilihannya. A. Dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan. B. Pembatalan sebagai peserta pemilihan. E. Penghentian kegiatan kampanye. D. Membayar denda. E. Kurungan penjara. Jadi terhadap temuan ini seketika itu juga kegiatan kampanye dimaksud bisa dihentikan karena sudah melanggar aturan tadi, di mana penggunaan tempat ibadah untuk kampanye. Jadi jawaban nomor 78 itu adalah pada pilihan C. Masuk soal nomor 79. Peserta pemilu atau pemilihan berhak melakukan kegiatan kampanye sebagai berikut, kecuali apa yang mereka berhak untuk melakukan itu kecuali A. 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan. B. Menggunakan anggaran pemerintah. C. Sebelum dimulainya masa tenang. Kemudian D. Membawa alat peraga kampanye. E. Melakukan pertemuan terbatas. Di antara jawaban tersebut ini, maka jawaban yang paling tepat adalah kegiatan kampanye yang dikecualikan itu adalah menggunakan anggaran pemerintah. Ini hal yang dilarang. Jawaban yang benar adalah B. Kita masuk soal nomor 80. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kota dapat merujuk kepada A. Peraturan
wali kota, B. peraturan Panwas kota, C. peraturan KPU, D. peraturan Bawaslu provinsi, E. Undang-Undang Dasar. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye itu, di mana KPU sebagai pelaksananya sebagai turunan dari Undang-Undang 7 2017, maka dibentuklah peraturan KPU. Inilah terkait dengan aturan ataupun regulasi terkait tata cara pelaksanaan kampanye. Demikian 20 soal yang sudah kita bahas. Untuk video sesi kali ini kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukannya untuk perbaikan video-video ini ke depannya, dan kita mengakui jika video ini masih jauh dari kata sempurna, kekurangan dari segi substansi, cara menjawab termasuk jawaban, bahkan cara penyampaian. Jadi kita harap masukan dan kritikan nantinya akan menjadi semacam dorongan untuk pembangunan video berikutnya. Jika tidak pernah Anda mau memulai, yakinlah kita tidak akan pernah mendapatkan hasil apa yang akan kita mulai tersebut. Menunda-nunda hanyalah sebuah kesia-siaan. Berhentilah menunda demi sukses yang akan Anda raih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.